me, it's up to you. Why you always busting my... Okay, we're going... Mengambil latar belakang Perang Dunia Kedua, film ini banyak diminati di berbagai kalangan. Mulai dari yang muda, hingga orang tua. Hai makhluk bumi yang sedang gabut, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film hebat yang banyak diminati masyarakat dunia. Film ini, menceritakan tentang dua orang sahabat kecil yang menjadi pilot, namun harus bertengkar, karena menyukai wanita yang sama. Sebelum menonton, mari siapkan kopi dan lupakan si doi. Cerita dimulai di negara bagian Amerika, yang bernama Tennessee. Terlihat Rev McCauley, dan Danny Walker, berada di dalam pesawat rusak. Keduanya, berimajinasi menjadi Angkatan Udara Amerika, yang bertugas melawan Kekaisaran Jerman, di Perang Dunia Pertama. Rev dan Danny, memiliki cita-cita yang sama, yakni, menjadi seorang pilot. Hingga di suatu waktu, Rev dan Danny, tak sengaja menghidupkan pesawat milik bapaknya. Imajinasi mereka, seketika menjadi nyata. Rev dan Danny, sangat-sangat merasa bahagia pada saat itu. Namun, hasil dari ulah mereka, Rev harus dimarahi bapaknya. Danny kecil, seketika marah melihat sahabatnya digebuk. Emosi Danny, semakin tak terkendali saat melihat Rev kesakitan, karena digebuk bapaknya. Alhasil, Danny segera mengambil balok, dan gebuk bapaknya Rev. Melihat Danny memukul dirinya, bapaknya Rev pergi meninggalkan mereka berdua. Sebuah persahabatan, yang melampaui batas apapun, yang ada di dunia. 18 tahun kemudian, cita-cita Rev dan Danny kini telah tercapai. Pada bulan Januari tahun 1941, saat Perang Dunia Kedua berkecamuk, Danny dan Rev benar-benar menjadi pilot. Namun, mereka tetap melampaui batas. Bukan berimajinasi di atas bangkai pesawat, tapi kini, mereka berimajinasi di langit, dengan sebuah game, yang mereka namakan Play Chicken, atau adu nyali. Meskipun aksi mereka memukau, tapi tetap saja melanggar peraturan yang berlaku dan sukses membuat marah komandan mereka yang bernama Dolittle. Sang komandan menilai, Rev dan Danny telah lalai, karena, telah membuat pesawat tempur menjadi mainan mereka. Namun Rev menjelaskan, jika dirinya hanya mengasah skill saja. Mendengar jawaban Rev, sang komandan kembali teringat akan dirinya 15 tahun yang lalu saat ia masih muda. Komandan Dolittle, menyudahi marahnya kepada Rev dan Danny, dengan menyampaikan kabar bahwa Inggris telah menerima Rev menjadi pilot dari Amerika, untuk melawan the one and only, yakni The Legend of the King Kumis, Adolf Hitler. Mendengar sahabatnya akan dikirim ke Inggris, membuat Danny sangat panik. Danny, terus meminta Rev untuk mengurungkan niatnya. Namun, Rev tak mengurungkan niatnya, karena ia sudah terlalu jenuh latihan tanpa pernah bertempur. Mendengar hal itu, Danny seketika bersedih. Karena menurutnya, perperangan bukan sebuah video game yang bisa dijeda. Danny merasa tak sanggup jika harus kehilangan Rev, sahabat karibnya, sejak ia masih naik odong-odong. Cerita berlanjut di dalam gerbong kereta api para perawat. Sekumpulan wanita yang sedang gibah, menceritakan pengalaman asmara mereka. Ini adalah Evelyn, kekasih Rev McCauley, yang juga menjadi kekasih dari Danny Walker. Di sela-sela perbincangan gibah mereka yang panas, Betty meminta Evelyn untuk menceritakan kisah epiknya, bisa bertemu dengan Rev. Evelyn cerita, jika dirinya bertemu dengan Rev, saat Rev sedang melakukan tes mata. Ia berkata, Rev mengidap penyakit disleksia, yang membuat Rev kesulitan untuk membaca. Namun, Evelyn bingung, mengapa tiba-tiba ia merasa bersalah, dan akhirnya, meluluskan Rev. Hingga pada akhirnya, Evelyn sadar jika dirinya telah terpikat oleh ketampanan Rev McCauley. Kemudian, Rev mengajak Evelyn untuk berkencan, dengan alasan merayakan kelulusan Rev. Hingga pada malam harinya, Evelyn diajak Rev menikmati malam sambil meminum bir. Namun, hidung Rev yang sedang cedera, terkena tutup botol bir yang terlontar. Alhasil, Rev yang kesakitan dipangku oleh Evelyn. Dan Evelyn menceritakan, mereka langsung melakukan sesuatu yang terlalu cepat. Setelah sekian lama di perjalanan, akhirnya kereta yang dinaiki Evelyn dan para perawat, telah tiba. Terlihat para tentara yang haus akan kasih sayang, sudah menanti kehadiran para perawat.
Rev mengajak Evelyn menikmati keindahan dunia dari sisi yang berbeda. Ia mengajak Evelyn pergi ke sisi kapal yang sedang berlabuh. Dengan beratapkan langit malam yang cerah, dan didukung udara yang sejuk, akhirnya Rev dan Evelyn melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan anak-anak. Saat mereka memutuskan untuk kembali ke kota, mereka melihat rekan-rekan mereka sedang menikmati malam dengan berpasang-pasangan di dalam kamar. Saat Evelyn dan Rev hendak bergabung, Rev menyempatkan waktu untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Ternyata, Rev hendak pergi. Kebahagiaan Evelyn tiba-tiba pecah menjadi haru. Rev menceritakan bahwa dirinya mengajukan diri jadi sukarelawan dan akan berperang membantu Inggris di Jerman. Ucapan Rev membuat Evelyn patah hati dan galau. Karena, perang melawan Nazi adalah hal yang paling berbahaya di zaman itu. Namun, Rev menenangkan hati Evelyn dengan berjanji bahwa ia akan kembali. Setelah itu, Rev dan Evelyn hendak menginap di hotel. Namun, Rev tiba-tiba menolaknya. Karena menurut Rev, ia tidak ingin merusak kebahagiaan yang sudah tercipta di malam itu. Setelah berpamitan, Rev dan Evelyn akhirnya berpisah. Keesokan paginya, terlihat Danny Walker mengantar Rev McCauley ke stasiun. Sebelum berangkat, Rev meminta Danny untuk menjadi orang yang memberitahu Evelyn jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi kepadanya. Namun, Danny mengabaikan permintaan Rev dan tetap meminta Rev untuk kembali. Saat Rev sudah di dalam kereta, ia tiba-tiba bersedih. Ia melihat Evelyn yang mencari dirinya, hingga membuat Rev sadar jika Evelyn benar-benar mencintainya. Sayangnya, Evelyn tidak mendengar suara Rev yang memanggilnya dari dalam gerbong kereta. Cerita berlanjut di Gedung Putih Amerika. Presiden Roosevelt meminta para dewan untuk segera mengirim armada perang, membantu Inggris dan Rusia melawan Nazi. Menurutnya, Amerika harus melakukan tindakan yang lebih besar dari sekedar memasok makanan. Sementara di Jepang, para petinggi Jepang murka. Presiden Roosevelt melarang semua ekspor besi, baja, dan minyak ke Jepang. Invasi yang dilakukan Jepang di China menjadi alasan utama embargo ini. Jepang kehilangan 90% pasokan minyak di negara mereka, dan isolasi ekonomi yang dilakukan Amerika melumpuhkan perekonomian dan militer Jepang. Yang mana pada zaman itu, minyak adalah sumber utama kehidupan di Jepang. Hingga membuat para petinggi Jepang merencanakan sebuah serangan kejutan di Pearl Harbor. Mereka berniat melumpuhkan pangkalan Angkatan Laut Pasifik Amerika, yang juga menjadi jantung militer Amerika pada zaman itu. Cerita kembali di Evelyn. Kini, Evelyn and the gang resmi pindah ke Pearl Harbor. Hal yang seharusnya paling membahagiakan bagi Evelyn, karena Rev dinas di Pearl Harbor. Tetapi karena tugas, Rev McCauley harus pergi meninggalkan Pearl Harbor. Terlihat barisan prajurit dan Laksamana Kimmel sedang melaksanakan briefing wajib. Ia sedang membahas tentang ancaman-ancaman dari negara Jepang. Tiba-tiba, Laksamana Kimmel menerima surat permintaan pengiriman 12 kapal pemburu dari Pearl Harbor. Ke-12 kapal itu untuk dikirim ke Atlantik membantu Inggris dan Rusia. Di mana menurut Laksamana Kimmel, hal itu sangat beresiko tinggi, mengingat Jepang yang sedang bersitegang dengan negara Amerika, dan tidak mungkin bagi dirinya mengirim 12 kapal pemburu, tapi mempertaruhkan keamanan Pearl Harbor. Para petinggi Jepang ternyata sedang mempersiapkan serangan besar-besaran ke Amerika. Mereka merencanakan serangan ke Pearl Harbor di pagi hari, di saat serdadu Amerika sedang lengah. Di Inggris, terlihat Rev dan pasukan Inggris mendapat serangan dadakan, hingga memaksa Rev menaiki pesawat yang sedang diperbaiki. Meski sudah dilarang, Rev tetap memaksa lepas landas. Rev berhasil menjatuhkan 4 pesawat bom milik Nazi. Namun, saat Rev hendak menghindar dari tembakan, pesawat yang ia gunakan malfunction dan menyebabkan kebakaran di dalam pesawat. Alhasil, Rev McCauley jatuh ke laut lepas. Cerita berlanjut di atas kapal induk Amerika. Para tentara sedang mengadakan pertandingan tinju antar koki. Seorang pria bertubuh hitam, berdarah negro dan bernama Dory, sedang bertarung melawan Tano, seorang manusia kulit putih besar dan tangguh. Banyak makhluk yang membuat taruhan besar untuk Dory, salah satunya Danny. Pertandingan dimenangkan oleh Dory.
Lalu, Dory pergi ke klinik untuk mengobati luka yang ia miliki. Di klinik, Dory bertemu Evelyn. Dory curhat kepada Evelyn bahwa ia sebenarnya ingin menjadi tentara, namun ia malah ditugaskan menjadi juru masak. Tiba-tiba, sebuah mobil militer stop di depan klinik, dan terlihat Danny Walker keluar dari mobil. Sebuah kabar duka kini dibawa Danny. Kemudian, Danny mengajak Evelyn untuk menghibur Evelyn dari kesedihan yang ia rasakan. Dari Evelyn, akhirnya Danny tahu, Rev sebenarnya mengajukan diri menjadi sukarelawan, dan bukan ditugaskan untuk berperang membantu Inggris. Karena, jika Rev tidak mengajukan diri, besar kemungkinan Danny akan ditugaskan ke Inggris. Sebuah usaha Rev, untuk melindungi Danny. Setelah itu, Evelyn dan para rombongan, akhirnya membuat upacara kepergian Rev McCauley. Yang mana upacara itu, dipimpin langsung oleh Danny. Keadaan kini semakin memanas. Di Jepang, pasukan Matahari Terbit terus mempermatang kesiapan dirinya untuk menyerang Amerika. Di sisi lain, Badan Intelijen Amerika mendeteksi aktivitas militer Jepang yang di luar normal. Mereka menduga bahwa Jepang sedang merencanakan sesuatu yang hebat. 3 bulan kemudian, terlihat Evelyn sedang menonton bioskop. Karena film yang sedang tayang tentang dokumentasi Angkatan Udara, Evelyn memutuskan untuk pergi dan secara tak sengaja, Evelyn bertemu dengan Danny. Mereka saling sapa, canda-canda, hingga singgah sampai membuat lupa. Danny terus menghibur Evelyn dengan menceritakan hal-hal konyol dari persahabatan mereka sejak ia masih kecil. Tak lama kemudian, Evelyn pamit dari Danny, karena ia takut jadi bahan gibah. Evelyn tak sengaja meninggalkan sapu tangannya. Lalu Danny menyimpannya dan dijadikan alasan untuk bertemu Evelyn. Danny terlihat gugup dan salah tingkah ketika mengembalikan sapu tangan Evelyn. Bahkan, ia meminta Evelyn untuk menemuinya di lain hari. Hal yang salah menurut Evelyn, karena Danny adalah sahabat kekasihnya. Tetapi teman-teman Evelyn mendukung kehadiran Danny di kehidupan Evelyn. Karena menurut mereka, Evelyn tidak perlu berlarut-larut di dalam kesedihan atas kepergian Rev. Hingga pada akhirnya, Evelyn menutup lembaran yang telah ia buka bersama Rev. Ternyata, intelijen Amerika dikejutkan dengan hilangnya kapal induk Jepang dari Lautan Pasifik. Menjadi sebuah teka-teki bagi mereka, karena menurutnya, Jepang tidak mungkin menarik armada dari Laut Pasifik tanpa sebuah tujuan. Terlihat Evelyn menghampiri Danny, yang sedang perbaiki pesawat. Hal yang membuat Danny sangat gugup. Danny sadar, jika dirinya telah jatuh cinta kepada Evelyn. Namun, Evelyn tidak ingin menjadi bahan gibah. Karena menurut Evelyn, jadi bahan gibah sangat meresahkan. Ternyata, kedatangan Evelyn hanya ingin pamit dari Danny. Namun, ketika Evelyn hendak pergi, Danny menyempatkan diri untuk mengajak Evelyn melihat senja yang menyelimuti Pearl Harbor dari ketinggian. Lalu, mereka berdua pergi menikmati senja di sore itu. Di udara, Danny menunjukkan pemandangan yang disebut dengan istilah Waimomi, yang memiliki arti air mutiara. Setelah puas melakukan freestyle di udara, akhirnya mereka mendarat di saat kegelapan telah menyelimuti bumi. Namun, Danny dan Evelyn harus menghindari petugas. Lalu mereka pergi ke hanggar parasut, dan mereka berdua akhirnya bersembunyi di balik tumpukan parasut. Danny dan Evelyn sedang kasmaran, hingga mereka bercocok tanam di dalam hanggar parasut. Keesokan harinya, Evelyn menemui Danny, dan mengungkapkan kebahagiaannya. Namun, Evelyn merasa, hal yang mereka lakukan terlalu cepat. Danny meminta Evelyn untuk berpikir positif dan tidak takut menjadi bahan gibah. Di Pearl Harbor, terlihat bapak-bapak tua yang mirip dengan kakek Sugiono, sedang memata-matai Pearl Harbor.
Ia mengambil foto seluruh armada perang Amerika yang ada di Pearl Harbor dan mengirimnya ke Jepang. Sementara di Jepang, para petinggi mereka tak henti-hentinya memantapkan rencana untuk menyerang Amerika. Kapten Thurman, kepala Badan Intelijen Amerika, menjelaskan akan kemungkinan-kemungkinan Jepang menyerang Pearl Harbor. Namun, karena kekuatan intelijen sebatas menduga dan menebak, teori sang kapten diabaikan sang komandan Angkatan Laut Amerika. Teori Kapten Thurman ternyata benar. Terlihat kapal induk Jepang membawa armada udaranya memasuki perairan Laut Pasifik. Teori yang dilontarkan Kapten Thurman membuat seisi Pearl Harbor panik. Walau pendapatnya ditolak, kemungkinan yang dibahas Kapten Thurman sangat masuk akal. Mengingat bahwa kapal pemburu Amerika tidak satupun berada di Pearl Harbor, yang membuat Pearl Harbor menjadi sasaran empuk bagi Jepang. Di kesunyian malam, Evelyn dikagetkan dengan kehadiran Rev McCauley. Sementara Denny dikagetkan dengan datangnya sepucuk surat dari Rev, yang menyatakan bahwa Rev McCauley masih hidup. Ternyata, saat pesawat Rev terjatuh, pesawat Rev tidak meledak dan untungnya, kapal Perancis sedang lewat perairan tempat Rev terjatuh. Lalu Rev diselamatkan oleh nelayan Perancis. Melihat kehadiran Rev, Evelyn bahagia namun sedih. Karena, ia teringat hubungan yang sedang dijalaninya bersama Denny Walker. Rev tiba-tiba galau, setelah sadar bahwa Denny dan Evelyn telah menjalin hubungan asmara. Rev yang galau, memutuskan pergi, dan bergabung bersama para prajurit di warung remang-remang. Mengingat Rev yang baru pulang dari perang, mereka meminta Rev untuk menceritakan suasana perang melawan Nazi. Tiba-tiba, Denny datang dan ikut bergabung. Rev yang terbakar amarah, mulai menyinggung Denny dengan membahas betapa kejinya tentara Nazi. Rev menyinggung Denny, yang telah menusuknya dari belakang dan mengambil kekasih sahabatnya sendiri. Denny yang merasa bersalah, mencoba mengajak Rev untuk berbicara dari hati ke hati, namun, hal itu ditolak Rev. Hingga akhirnya mereka berkelahi. Setelah membuat kericuhan di tengah-tengah keramaian, Rev dan Denny kabur menghindari polisi militer. Denny meminta Rev untuk mencari jalan keluar, agar hubungan mereka bisa membaik lagi. Namun, Rev menjawab, jika hubungan persahabatan mereka tidak akan pernah sama seperti dulu lagi. Saat fajar mulai meninggalkan bumi, terlihat armada Jepang memberangkatkan burung besinya menuju Pearl Harbor yang sedang tidur. Tora, tora, tora. Sebuah isyarat dari para pilot Jepang bahwa mereka sudah siap untuk gugur dan juga menang. 355 pesawat pengebom Jepang mengudara menuju langit Pearl Harbor. Kehadiran Jepang sebenarnya sudah terdeteksi oleh radar Amerika, sayangnya, hal itu diabaikan oleh komandan Amerika yang sedang bertugas pada saat itu. Di sisi lain, Kapten Thurman berhasil memecahkan kode dari pembicaraan Jepang. Ia menangkap pesan bahwa Jepang menolak perdamaian dengan Amerika. Sang kapten pun panik dan segera memberi kabar penting itu ke pusat pemerintahan Amerika. Tiba-tiba, ratusan bom jatuh membombardir pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor. Sebuah serangan yang senyap dan mendadak. Amerika dihancurkan oleh kelengahannya.
Rev dan Denny sontak panik dan segera pergi ke pangkalan udara Amerika. Jepang membombardir semua armada perang Amerika, tidak hanya armada perang, bandara dan bahkan rumah sakit militer Amerika yang berada di Pearl Harbor. Karena menurut Jepang, dengan melumpuhkan rumah sakit, bisa membunuh Amerika secara perlahan. Sesampainya di bandara militer, Denny mengajak Rev pergi menuju landasan terbang di gedung mekanik, karena bandara utama mereka sudah musnah dibombardir Jepang. Tanggal 7 Desember tahun 1941, menjadi hari kemenangan mutlak Jepang, setelah menyerang Amerika. Total 188 pesawat tempur hancur, 8 kapal perang rusak, dan 4 lainnya tenggelam ke dasar laut. Pasukan Jepang menghancurkan 3 kapal penjelajah, 3 kapal penyerbu, 1 kapal latihan pesawat tempur, dan 1 kapal bomber milik Amerika. Akhirnya, setelah berjuang dengan sekuat tenaga, Denny dan Rev mendapatkan pesawat mereka dan segera lepas landas dan membalas serangan Jepang. Satu persatu, burung besi dari Jepang dipaksa gugur oleh Rev dan Denny. Mendengar Denny yang terjebak dan kesulitan menghindari kejaran Jepang, Rev mengajak Denny melakukan permainan maut yang mereka kuasai. Permainan itu bernama Flying Chicken. Hingga burung besi dari Jepang yang mengikuti mereka keliru dan jatuh. Kemudian, Rev membawa pesawat Jepang yang mengikutinya untuk dihabisi teman-temannya di menara. Rev dan Denny berhasil mengusir mundur burung besi dari negara matahari terbit. Namun, tanggal 7 Desember tahun 1941 menjadi duka terbesar bagi Amerika. Jantung militer Amerika habis dibombardir Jepang. Hanya dalam waktu kurang dari 2 jam, di Minggu pagi, Amerika harus kehilangan 3.000 lebih nyawa rakyatnya, dan juga hampir semua armada militer mereka. Berita kemenangan Jepang akhirnya sampai di telinga para petingginya. Jepang sukses membuat negara adidaya bungkam pada saat itu. Tentunya, menjadi sebuah kabar bahagia bagi Kekaisaran Jepang. Namun, ketika melihat kehancuran yang dialami Amerika, Bapak Komandan Jepang memutuskan untuk membatalkan rencana serangan ketiganya. Asap hitam menghiasi langit Amerika. Korban yang beramburan membuat para medis bingung. Banyak dari prajurit Amerika yang terjebak di dalam kapal yang karam dan memaksa mereka untuk tenggelam hidup-hidup. Tanggal 8 Desember tahun 1941, Presiden Roosevelt menyatakan perang kepada Jepang dan memastikan bahwa Amerika ikut di dalam Perang Dunia Kedua. Presiden Roosevelt meminta Kongres untuk melakukan serangan, sama persis seperti yang dilakukan Jepang. Namun, permintaan sang presiden ditolak para Kongres. Hal itu tentu saja membuat Presiden Roosevelt murka. Kemudian ia bangkit dan berkata, "Jangan bilang tidak bisa di hadapanku." Membuat jutaan pekerja Amerika mendaftarkan diri, bersatu padu bekerja di pabrik, untuk balas dendam atas kejadian Pearl Harbor. Saat upacara pemakaman, Rev McCauley dan Denny Walker ditugaskan ke California menemui Letnan Dolittle, sang komandan lama. Evelyn tak sengaja mendengar rencana keberangkatan Rev dan Denny. Lalu ia mencari Rev.
Namun kedatangan Evelyn hanya membuat Rev semakin terluka, mengingat hal yang telah terjadi bersama Danny. Evelyn meminta Rev untuk menjaga Danny, karena Danny akan menjadi seorang ayah. Sebelum berangkat, Danny mengutarakan ketakutannya kepada Evelyn. Ia takut jikalau Evelyn lebih mencintai Rev dibanding dirinya. Setibanya di California, Letnan Dolittle menyampaikan bahwa Rev dan Danny mendapatkan penghargaan Silver Star dan dipromosikan menjadi kapten atas aksi berani mereka yang menjatuhkan 7 pesawat Jepang di Pearl Harbor. Kemudian, sang letnan menjelaskan bahwa Rev dan Danny mendapatkan sebuah misi rahasia bersama dirinya. Misi itu bernama Top Secret. Sebuah misi yang belum pernah dilakukan, pergi tanpa mengetahui tempat tujuan, dan sebuah misi yang dipinta langsung oleh Presiden Roosevelt. Sebuah serangan militer yang sama persis dengan kejadian di Pearl Harbor. Presiden Roosevelt murka melihat sifat pecundang Jepang. Diketahui, serangan yang akan dilaksanakan Rev dan Danny adalah serangan yang beresiko tinggi. Mereka harus bisa menerbangkan pesawat bomber B-25 Mitchell dengan tuntutan landasan yang jauh lebih pendek. Hal yang tidak masuk di akal jika dilihat dari bobot yang dimiliki pesawat. Lalu, Rev dan Danny latihan menerbangkan pesawat bomber yang paling canggih pada zamannya. Setelah melakukan beberapa modifikasi dengan mengurangi bagian pesawat, akhirnya mereka berhasil menerbangkan pesawat itu di atas landasan yang sangat pendek. Sebuah usaha keras untuk pembalasan dendam atas Pearl Harbor. Pada tanggal 2 April tahun 1942, kapal induk Amerika yang bernama USS Hornet mengantar pasukan pengebom Amerika menuju Jepang. USS Hornet mencatatkan rekor dalam sejarah karena menjadi satu-satunya kapal induk Amerika yang membawa pesawat pengebom di badannya. Puluhan pesawat bernama B-25 Mitchell dengan memikul bom seberat 200 kg lepas landas di atas kapal induk yang bernama USS Hornet. Hal yang mustahil yang seharusnya tidak dilakukan. Namun, demi balas dendam, Dolittle sang komandan maju memimpin misi mematikan ini. Sebuah misi membombardir kota Tokyo, kemudian mendarat di China guna menyelamatkan diri. Serangan ini dikenal juga dengan nama Serangan Tokyo. Di perjalanan menuju Laut Pasifik, lokasi armada USS Hornet terciduk oleh kapal patroli Jepang, hingga memaksa Letnan Dolittle menerbangkan armada tempurnya di luar jadwal. Jauhnya jarak tempuh yang akan dilalui, memaksa pesawat untuk membawa bahan bakar tambahan yang menyebabkan bertambahnya bobot pesawat, dan memaksa para pilot harus meninggalkan senjata mesin, dan hanya membawa gagang sapu untuk senjata bela diri. Karena, jika pesawat terlalu berat, mereka tidak akan bisa terbang di landasan yang sangat pendek. Setelah lepas landas, para pejuang itu akhirnya terbang menuju Jepang. Satu persatu, bom dijatuhkan. Para pilot membombardir Tokyo dari udara, dan sukses membombardir pusat pemerintahan dan objek vital industri Jepang. Pasukan Dolittle sukses membombardir Jepang dan misi mereka berhasil. Karena terlalu jauh penerbangan, pesawat yang mereka naiki akhirnya kehabisan bahan bakar. Mereka sempat panik, karena tidak kunjung melihat daratan. Akhirnya, Rev berhasil menemukan daratan, dan pesawat yang dibawa Rev mendarat darurat di sebuah area pertanian.
Ternyata, tentara Jepang menyambut kedatangan mereka, hingga memaksa mereka untuk bertempur. Tiba-tiba, pesawat yang dibawa Denny, menembaki para tentara Jepang yang mengepung Rev, namun pesawat Denny mendarat dengan brutal. Melihat Denny mendarat dengan brutal, Rev langsung lari dan mencari Denny. Kemudian, ia menemukan Denny yang sudah terluka parah. Tiba-tiba, tentara Jepang datang dan menangkap mereka. Melihat Denny yang hendak dibawa tentara Jepang, Rev merampas pistol dan menembaki tentara Jepang. Namun, pistol yang digunakan Rev habis peluru. Denny sontak refleks melindungi Rev yang hendak ditembak. Alhasil, Denny kena tembakan bertubi-tubi dari tentara Jepang yang ada di belakangnya. Rev merangkul Denny yang sekarat, dan meminta Denny untuk terus bertahan. Karena, Denny akan menjadi seorang ayah. Namun, Denny meminta Rev untuk menjadi ayah dari anak yang dikandung Evelyn. Denny Walker akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan sahabat sejatinya. Seorang sahabat yang melebihi dari saudara kandung. Seorang sahabat yang melindunginya sejak ia masih kecil. Seorang sahabat yang selalu menjaganya. Dan seorang sahabat yang berlapang dada saat dia mengambil kekasihnya. Rev McCauley tidak bisa menerima kenyataan akan kepergian sahabatnya. Hal yang sangat ia takutkan. Hal yang sangat ia benci. Pasukan Dolittle yang menyerang Jepang, akhirnya diselamatkan tentara China. Setibanya mereka di Amerika, Evelyn sudah menunggu kepulangan Rev dan Denny di bandara. Senyumnya mendadak hilang, ketika ia melihat Rev membawa peti Denny. Evelyn menerima medali Top Secret, menggantikan Denny Walker. Dory Miller menjadi warga kulit hitam pertama yang mendapat penghargaan dari Navy Cross atas aksinya yang menjatuhkan satu pesawat Jepang. Dan Rev McCauley menerima penghargaan atas keberanian di dalam misi Top Secret yang diberikan langsung oleh Presiden Roosevelt. Cerita diakhiri dengan menikahnya Rev dan Evelyn. Dan Denny adalah nama yang diberikan kepada putra mereka, guna mengenang sahabat dan juga kekasih istrinya Evelyn. Setelah menyerang Pearl Harbor, Jepang berniat membombardir sisa kapal induk Amerika dengan cara memancing mereka dan menyerangnya di Atol Midway. Jepang menyusun rencana serangan dadakan kepada Amerika di Atol Midway, sebagai respon dari serangan Dolittle yang diluncurkan Amerika. Rencana ini dimaksudkan untuk melenyapkan Amerika Serikat sebagai kekuatan strategis di Pasifik, agar Jepang dapat bebas mendirikan lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Pihak Jepang berharap, kekalahan berikutnya akan mendemoralisasi Amerika Serikat, hingga dapat dipaksa bernegosiasi mengakhiri Perang Pasifik dengan syarat-syarat yang menguntungkan Jepang. Namun rencana ini gagal, karena pihak intelijen Amerika berhasil menyadap kode rahasia milik Jepang. Penasaran dengan alur ceritanya? Mari tonton video selanjutnya. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Saya sangat-sangat menghargai support yang teman-teman berikan kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan oleh channel ini, bisa membawa manfaat bagi teman-teman sekalian. Jika suka dengan apa yang channel ini sajikan, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu, sangat membantu perkembangan dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.